yang dipilih itu hendaklah kriteria yang paling utama menurut saya ya, takut kepada Tuhan. Struktur sosialnya saja orang asli Maluku Utaranya tidak satu suku. Mm. Ya beda orang aja beda. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang Usman Sergi? Alhamdulillah baik. Jadi untuk penonton, kita ini mengundang wartawan yang mungkin saat ini termasuk senior ya. Wah. Dari jenggotnya juga sudah mulai beruban. Berarti sudah senior. Bang Usman Sergi ini kita undang di podcast kita karena beliau adalah salah satu dari wartawan senior, dan yang paling membuat saya tertarik mengundang beliau adalah karena beliau menulis sesuatu tentang saya yang kontroversi. Yang bagi saya perlu saya konfrontasi dan mungkin perlu saya komentari di situ. Ya Bang Usman, bagaimana kabarnya nih? Ya alhamdulillah baik ya. Terima kasih saya sudah diundang, diberikan kesempatan untuk hadir di MTK official ini. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita saling silaturahmi dan menyapa publik, khususnya pemirsa MTK official ini yang saya tahu satu media podcast lah ya, yang sangat sekarang ini sangat populer di Maluku Utara. Dan ini ya alhamdulillah ini menjadi media dakwah dari Ustadz muda kita ini, Ustadz ganteng kita ini, dai yang lagi kondang di Maluku Utara ini, Ustadz Torik. Ya, kita doakan saya semoga ini menjadi media dakwah yang efektif dan maksimal untuk pembangunan karakter. Amin. Terima kasih Ustadz. Jadi memang podcast ini tujuannya tuh Bang Usman adalah kita menggali hal-hal positif ya, dari setiap pribadi, dari setiap pekerjaan. Kemudian ngomong-ngomong ini podcast perdana nih. Oh iya. Ini pertama kali kita buka dan kita undang Bang Usman sebagai openingnya. Luar biasa, terima kasih. Jadi kalau ke depan itu sudah berjalan dan sudah lancar misalkan, ini menjadi sejarah bahwa yang pertama kali tamu undangan kita adalah Usman Haji Sergi. Amin, makasih. Jadi Bang Usman ini luar biasa, saya juga merasa mudah-mudahan tadi yang diharapkan, didoakan itu terkabul. Amin. Dan saya ingin kenal sedikit nih Bang Usman ini. Nama lengkapnya siapa, lahir di mana? Dari Maluku Utara sudah ya, karena kita sama-sama dari Maluku Utara. Sukunya suku apa? Kemudian mungkin perjalanan karir di wartawan ini sudah berapa lama seperti itu. Jadi baik. Mungkin sekedar perkenalan dulu. Dari Bang Usman. Terima kasih. Saya nama lengkap saya Usman Haji Sergi. Alhamdulillah ada SH-nya dikit. Sarjana hukum. Luar biasa. Lulusan di kampus? Kampusnya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Oh, UMU ya, UMU. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu UMU ya? UMU. Ya, Universitas Muhammadiyah. Jadi M-nya 2, Maluku Utara ya. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Sekarang rektornya siapa ya Pak Usman? Rektornya sekarang Profesor Saiful Deni. Rektor masih muda tuh orangnya. Oke. Muda tapi ya, Masya Allah, luar biasa. Sudah profesor ya? Sudah profesor, beliau profesor. Oke. Berarti sarjana hukum lulusan Muhammadiyah. Iya. Jadi saya sendiri dari ya istilahnya orang Makian lah. Oke. Orang Makian, salah satu. Ibu bapak Makian? Makian juga. Dua-duanya. Alhamdulillah. Salah satu etnis di Maluku Utara dan seperti Togale dan Sula, Tidore dan sebagainya. Saya mau tanya, suku Makian ini dari pulau ya, yang bernama Makian ya, Pulau Makian ya. Iya. Dulu pulau ini sempat meletus. Iya. Karena aktif gunung Merapi itu. Iya. Jadi Bang Usman dulu di mana itu? Lahir di situ Pulau Makian? Saya lahirnya di Pulau Makian, terus orang tua saya migrasi ke Halmahera, di Kusu, dan kemudian pindah lagi ke Gane Barat di Maluku. Setelah orang tua. Kusu ini pulau?
Kusu ini di Kecamatan Oba. Kecamatan Oba. Kecamatan Oba masih Kota Tidore Kepulauan. Oh berarti udah Khusus, samping iya, Sofifi ya? Khusus Sinopa namanya, Ibu Khusus kota. Sinopa. Oke. Saya tumbuh besar di situ sampai masuk SD kelas 3 di Desa Moloku, Kecamatan Gane Barat. Sampai kelas 3 ya di situ. Kemudian kita pulau balik lagi waktu ayah saya meninggal tahun 83, kita balik lagi ke Innalillah. Pulau Makiang. Dan itu Oh sempat balik ke Pulau Makian? Iya, dari Oba itu? Iya, dari Kusu? Oba, saya lahir masih kecil, sudah orang tua ke Khusus itu. Sampai saya masuk SD-nya pindah lagi ke Gane Barat, Desa Moloku. Sampai kelas 3, baru setelah ayah saya meninggal, kita pulang ke Pulau Makiang. Lulus SD dan saya ke Ternate, SMP 2 Negeri Ternate. Naik ke SMIA. Itu tahun berapa, Bang Usman? Tahun 83-nya kan kita balik ke Makian. Tahun 1972 itu orang tua saya ke Khusus Sinopa. Sampai tahun 1980 itu ke Gane Barat, Moluku. Tahun 83 kita udah balik ke Pulau Makian lagi. Jadi waktu ayah saya meninggal tahun 83, kita sama ibu kita kembali ke Pulau Makiang, dan di situ saya menghabiskan saya pendidikan SD dan saya ke Ternate SMP sampai di SMIA, lulus. SMIA di mana? SMIA Ternate. SMIA Ternate ya. Ya. Lulus langsung kuliah di Muhammadiyah. Udah kuliah juga. Ini saya kuliah kan sudah usia 47 tahun. Baru lulus itu? Iya. Atau baru mendaftar? Baru mendaftar kuliah. Kuliahnya udah tua baru kuliah. Tahun berapa berarti? Saya lulusnya kan 91-92 lulus SMA-nya. Oke. Terus sampai tahun kemarinnya 4 tahun kemarin tahun berapa? 2019 berarti? 2018. Baru lulus SH itu? Sarjana? Masuk. Lulusnya ini baru ini? Wisuda tanggal 12 Desember ini sudah selesai yudisium. Oh ini baru mau lulus ini wisudanya nih? Sudah mau wisuda tanggal 12 Desember Oh Masya Allah. Tapi sidang sudah semua selesai nih? Sudah yudisium semua. Sudah luar selesai. Luar biasa. Saya kira nih Pak Usman ini sudah lulus itu dari tahun 10 tahun lalu. Jadi, ini bagaimana? Kenapa di umur segini motivasinya atau semangatnya kuliahnya, Masya Allah? Oh iya, ya memang semangat saya itu orang dari kecil katanya saya orang gemar membaca. Ya, jadi saya lebih cenderung ke soal-soal pengetahuan lah ya. Ya memang orang membaca itu cenderung dia suka menulis ya. Iya. Ya. Jadi katanya kalau misalkan orang yang rajin membaca itu suka menulis. Iya. Orang yang rajin mendengar itu suka berbicara. Ya, jadi atau mungkin dia bisa bagus dalam berbicara. Iya. Mungkin itu kaitannya. Jadi Bang Usman ini mungkin karena suka membaca, jadi akhirnya saat ini profesinya sebagai wartawan ya. Wartawan media online. Iya. Saya profesi wartawan ini, kalau media online kan saya baru setahun ini. Tapi sebenarnya kalau untuk jurnalistik sendiri sudah 10 tahun lalu saya bikin media cetak sendiri. Apa itu medianya? Media pertama itu Gema Malut. Gema Malut. Iya. Terus suara rakyat. Suara rakyat. Ini yang kedua. Suara rakyat. Itu cetak juga. Cetak juga. Iya. Itu kemudian ya memang media cetak ini bukan usaha dan pekerjaan yang memang bukan gampang ya. Dia berbeda dengan media online yang agak praktis lah, agak simpel. Kalau media cetak ini butuh ada beberapa hal itu yang harus jalan berbarengan. Satu, jurnalistis sebetulnya tidak sulit-sulit amat, tinggal kita nulis kan gitu. Tapi yang kedua itu dari sisi ya proses ya kelembagaannya lah. Gimana kita proses sampai itu dicetak, itu hal yang belum terlalu masuk lagi pada soal distribusi. Memang itu satu pekerjaan tidak bisa dilakukan satu orang, harus dilakukan satu tim yang kuat
Itu gitu. apa aja tuh ininya, bidang-bidangnya di dalam tim? Satu bidang redaksi, dua bidang administrasinya dia harus kuat, kelembagaannya. Kelembagaan itu juga menyangkut dengan distribusinya, marketingnya, Mhm. dia harus kuat. Baru kita kendala di Maluku Utara ini kan beda dengan di Jawa, dia istilahnya daratan kan, kita kepulauan. Iya iya Bagaimana iya, gugus mendistribusikan kepulauan. media itu ke apa daerah-daerah dalam waktu cepat Betul betul di tengah persaingan media harian yang saat itu sudah betul. mulai kuat ya. Terus kedua memang kita menghadapi kondisi eksternal itu, orang Maluku Utara itu masih apa akses medianya ada tapi niat animo membaca media itu masih terbatas lah. Oke Dia oke kalangan oke. terbatas yang menengah ke atas yang memang masih Apalagi yang cetak ini ya. cetak ini. Jadi itu yang kendala memang. Akhirnya saya vakum sampai setahun kemarin baru. Oh jadi jalan media cetak ini 8 tahun, 7, 8 tahun. Vakum 1 tahun, baru Iya, setahun berikutnya, apa namanya, lanjut ke media online, iya, iya, mulai? media online ini baru mulai setahun ini. Memang kita lihat selain dia lagi tren lah, Mhm, lagi tren di mana publiknya juga lagi apa bagus-bagusnya akses media online ya kita. dan itu bisa bisa lebih menjangkau ya Iya, walaupun iya, iya. dia dipisah dengan Iya, lautan. tapi memang media ini, dunia jurnalisme ini sudah menjadi apa ya? Sudah istilahnya apa passion apa? Passion. Passion, sudah passion kita ini. Jadi selain ya idealisme kita kita bisa ini idealisme kita dan ya kita masih bisa inilah akses dengan soal apa ya idealisme dan sebagainya itu kita bisa makanya media tetap itu jadi harus utamalah kita Mhm, bagaimana pikiran kita bisa jalan bagaimana mempublikasikan pikiran-pikiran yang kita anggap bagus mmm, selain soal-soal seremonial pemerintah ya hidup kita lah gitu mhm. ya jadi seperti itu. Jadi kalau di media cetak rame-rame itu timnya? Ada beberapa teman-teman? Iya ada beberapa teman. Kadang kita ini juga mitra kita mau ini proses itu ya. Bagaimana bisa jadi bentuknya seperti media. Kita kontrak sama orang. Mhm, Dia minta kadang-kadang untuk satu edisi itu berapa dibayar. Gitu. Kita bayar. Memang belum secara finansial kita tidak stabil lah. Tidak iya stabil. iya. Tapi sesungguhnya ya itu karena soal idealisme saja itu kita jalan. Iya iya, passion-nya Jadi ya. ya jadi pas-pasan pun kita ya jalan-jalan aja Iya, gitu. karena Pas menikmati, memang senang, syukur-syukur semangat. ya syukur-syukur dapat rezeki bagus, rezeki nomplok, ya udah kita bisa besar. Kalau tidak ya kita cooling down dulu kan kita istirahat dulu kapan-kapan. Berarti gaji tetap juga tidak ya kalau di situ ya? Ya cari sendiri, gaji sendiri, gitu Mmm, sistemnya gitu. jadi bergerilya aja sistemnya. Iya begitu ya. Siapa yang dapat, rekanan atau Iya iya. kerjasama dia yang Ada yang tertarik, ada ini ya kita oke. Esther di berita itu kan banyak itu di rubriknya ada berita-berita ini sifatnya promosi ada apa ada Mmm, berita-berita kritis apa kita sesuai. oke. Seperti itu kerja mungkin tidak seutuhnya kerja jurnalistik tapi apa yang kita kerjakan seperti itu. Mhm. Berarti kurang lebih sudah 10 tahun ya? Iya 10 tahun malah kalau itu 10 tahun lebih lah. Tapi itu timbul tenggelam. Timbul 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 tenggelam, timbul lagi tenggelam lagi timbul lagi tenggelam lagi ya memang jalan muncul kita timbul. memang di situ Iya ya, iya kayak orang pengusaha aja bangkrut muncul lagi iya bangkrut bangun lagi gitu iya iya iya. kapan lagi ya. Ya seperti itu Tapi ajaib ini berarti di masa-masa pandemi kuliah berarti? iya saya kuliah itu tidak lama terus pandemi gitu Oh pandemi itu baru masuk ya, terus iya pandemi? saya sempat eh, ketemu juga dengan sistem pembelajaran itu era pandemi gitu Mhm, ya Zoom, Zoom ya karena ya Google Scholar ya. asik 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 saja sih ya.
Iya. Skripsinya apa judulnya, Bang Saya Usman? skripsinya itu soal menyoroti tentang eksistensi eksistensi lembaga penyelenggara pemilihan umum pas KPU? ya KPU pasca lahirnya itu undang-undang pemilu terbaru itu ya, pemilu serentak itu. Oh, Itu yang saya serentak ya, ya ya. fokus fokus kajiannya di situ. Iya betul, itu baru memang ya. Hmm. Itu di situ sebetulnya dari sisi fungsi tidak berubah sih fungsi penyelenggara pemilu yang ada adalah beban beban lembaga penyelenggara pemilu itu Hmm. kuat dan memang butuh dukungan sistematis lagi. Iya dia Bagaimana? serentak ya, Iya sebab serentak dukungan itu dan faktor pengawasan, lembaga pengawasan, peradilan pemilunya juga harus diperkuat karena satu satu momentum dengan agenda yang begitu banyak. banyak kan. Jadi harus betul-betul menjadi fokus penyelenggara, pengawasan Iya. atau masyarakat sendiri. Oh, karena sebelumnya tidak seperti ini serentak ya. Serentak, Sebelumnya dia iya, memiliki waktu-waktu yang iya, berbeda-beda. iya. Eh, istilah apa? Momentumnya juga agak ini ya, semakin ini lagi. Jadi memang fokus dari apa stakeholdernya juga memang harus kuat. Peran peran pemerintah juga memang dia harus betul-betul kuat dalam apa fungsi-fungsi sistematisnya dukungan apa anggarannya terus apa-apa yang perlu pemerintah ini backup untuk lembaga tanpa harus menjamin independensi lembaga penyelenggara pemilunya gitu. Itu yang paling paling penting. Oke. Berarti sekarang sudah alhamdulillah udah SH. Ini Iya, iya. wisuda tanggal 12 Desember. 12 Desember. Berarti harus balik nih ke Ternate. Iya, harus balik lagi. Saya Pertama nikah umur 30 sekitar 34. 34. Oh, Masya Allah. Ya, Lama juga. lama. Cari-carinya lama tuh. Susah, susah dapat-dapat. Nah ini terakhir dapat ini. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Itu jodoh ya, itu Jodoh. jodoh seperti itu. Udah diatur tuh. Tapi sebenarnya kalau saya mau kasih catatan ya buat Iya. para laki-laki, Iya. ketika dia lama menikah itu mungkin lebih kasihan kepada perempuan gitu. Oh, Karena perempuan itu cenderung lebih menunggu. iya, iya, Jadi iya. sebisa mungkin kalau laki-laki sudah mampu, dia sehat jasmani, kemudian dari segi mentalnya juga sudah bisa bertanggung jawab, maka bismillah dia menikah. Iya, Cari jodoh secepatnya, hmm, menikah karena perempuan itu cenderung menunggu iya, iya. dan mudah-mudahan dengan menikah itu jodoh sudah bisa Iya, di iya. maaf, rezeki ya, rezeki itu Rezeki. sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada dirinya Hmm, atau mengharuskan kepada dirinya untuk menolong 3 orang, 3 hmm, macam orang. Yang pertama adalah seorang yang berjuang di hmm. jalan Allah. Masya Allah. Yang kedua adalah orang yang menikah ingin menjaga kehormatannya. Warahmatullahi. Jadi kalau dia menikah dengan tujuan saya mau menghindari dosa Hmm, hmm. dan menjaga kehormatan saya, maka ekonomi dia pasti dibantu sama Allah. Masya Allah. Ya, jadi niatnya seperti itu. Maka kata Allah, hakun 'alallah aunahum. Allah bilang saya wajib bagi saya untuk menolong. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, al-katibu yuridul ada, yaitu dulu kan ada perbudakan. Hmm, hmm, hmm. Jadi perbudakan itu ada satu cara bagaimana si budak ini memerdekakan dirinya sendiri Oh iya, atau iya. menebus dirinya sendiri kepada tuannya. Iya, iya, iya. Contohnya misalkan si A budak dari si B. Iya, iya, Maka iya. si A mengatakan saya ingin membayar atau menebus diri saya. Maka Hmm, si B sebagai tuannya ini hmm. mengatakan kamu bayar ke saya 10 miliar. Contohnya ini, Iya, iya, iya. 10 miliar rupiah. Kamu bayar saya 10 miliar, maka kamu bebas. Hmm, hmm, Nah, hmm. seperti itu. Maka si A ini, si budak ini dia bekerja, dia kumpulkan harta sampai dia dapat 10 miliar, kemudian dia bayar kepada tuannya dan dengan itu dia menebus dirinya sendiri. Masya Itu Allah. namanya al-katibu yuridul ada. Nah, jadi 3 orang ini yang berjuang di jalan Allah, menebarkan kebaikan, menebarkan Hmm, keamanan, menebarkan kebenaran. hmm. Kemudian orang yang menikah ingin menjaga dirinya Hmm. dan seorang budak yang
menebus atau memerdekakan dirinya sendiri. Itu Masya Allah. ditolong sama Allah. Jadi tidak usah khawatir masalah ekonomi ya Ekonomi, sebenarnya. iya, Cuma iya. yang jelas laki-laki itu sebaiknya Hmm. kalau sudah yakin, sudah mantap, segera dia menikah. Menikah. Jangan lagi menunda-nunda. Oke Bang Usman, ini Bang Usman ini punya media online kan? Iya, iya, iya. Namanya Pikiranumat.com. pikiranumat.com. Hmm. Kenapa sampai kasih nama ini Pikiran Umat? Ya, iya. Waktu itu kan tidak salah pertama kan ketemu Ustadz juga tuh. Oke. Mau ke Pak Gub kita tanya-tanya nama lah ya. Kita hakul yakin deh biasanya yang direkomendasikan para ulama itu kan insya Allah berkala. Tapi tiba-tiba gimana ya saya "Ah, bagus nih saya bilang, ini kalau saya mau cari yang agak netral ini, netral tidak terlalu progresif sih tapi netral gimana yang Indonesianya lah, keindonesiaan lah. Saya waktu itu mau bikin pikiran rakyat, sudah ada media yang pikiran rakyat. Udah, pikiran umat. Saya yang ngomong sama teman saya yang desain itu. Udah kau ini pikiran umat aja. Supaya kalau pikir saya umat kan Islam, agama lain juga kan biasanya Oh iya, ya, masih sebutannya nyebut umat juga. umat juga kan gitu. Dia global lah, umat ini masih global, umat rakyat masih dapat lah, masih bisa disandingkan. Ya udah, saya pikiran umat aja. Semangatnya segitu aja. Kan nama aja kan, nama. Jadi memang jalannya akhirnya diidentikan dengan Partai Umat, ada yang identikan dengan Islam. Oh iya, sekarang ada partai ya, namanya Partai Iya, Umat ya. Partai Umat. Tapi itu kita Pak siapa yang buat itu, Pak Amin Rais Pak kan. Amin Rais yang didirikannya. Jadi Sudah lolos ini. sudah lolos juga. Sudah resmi. Oh, Hmm. oke. Jadi ya udah kita jalan Partai Umat aja gitu. Oke. Jalan. Akhirnya kita berproses, alhamdulillah hampir setahun ini kita udah berproses sebagai satu lembaga jurnalistik. Ya masih lokal lah. Iya. Insya Allah bisa jadi nasional dan global. Iya, amin. Ya, sebetulnya media itu apapun kontennya, apapun isinya, tidak perlu direspon secara berlebihan. Karena ini kan dinamis nih. Ada yang berita ini kita diberi hak jawab untuk menjawab. Ya, tergantung nanti masyarakatnya kan. Ya makanya jaga-jaga sikap, jaga tindakan kebijakan sehingga kan kita media ini tidak beritanya itu kebenaran berita itu adalah kebenaran narasumber. Apa yang narasumber ungkapkan ya itu yang kita tulis. Entah itu benar atau tidak. Jadi berita tidak harus benar. Ada yang kadang saya baca gini. Narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Iya. Itu apakah tidak ingin disebutkan namanya ataukah memang tidak ada orangnya? Ya memang itu di undang-undang pers diberi ruang ya. Diberi ruang karena gitu. Memang kadang-kadang narasumber kan seperti jurnalis juga dia harus menghadapi berbagai sementara apa yang dia ungkapkan ini dibutuhkan. Dia butuh informasi untuk publik. Oleh karena itu sifatnya privatif begitu kita diberi ruang. Jadi ada undang-undang yang melindungi itu ya? Di undang-undang pers itu dibenarkan itu. Jadi ada narasumber anonim istilahnya. Anonim. Jadi itu bisa. Tapi Bang Usman bisa ini nggak sih maksudnya bukankah ini bisa jadi ruang untuk istilahnya menyebarkan informasi yang bisa jadi hanya karangan saja. Itu benar, itu bisa nggak sih kayak gitu? Memang itulah yang butuh ada di dalam kode etik itu harus ada dia berita berimbang kan maka konfirmasi. Konfirmasi. Bisa jadi kita konfirmasi ke narasumber yang memang menjadi sasaran berita ini atau bisa saja dikonfirmasi secara berimbang dengan kalangan ahli. Oke. Kira-kira ini kita ahli kan pasti tahu itu pernyataan ini substansial apa profesional atau tidak, apa sesuai mekanisme atau tidak atau sesuai ini. Memang itu muatan-muatan itu yang kita perlu ini. Tapi kan memang media
online ini bukan dilema sih, dia sifatnya strike news ya, berita yang cepat apa. Jadi ya nanti aja pada akhirnya apa valid tidaknya sebuah berita nanti dia berproses lah. Hmm. Ya media bisa jadi divonis secara moral apa kalau berita itu tidak benar kan. Tapi kan Hmm. kita udah ini nih, sebetulnya substansinya ada pada narasumber. Kita media kan hanya sifatnya menulis, Hmm. tidak mengarang. Iya, iya. Ya, kita ini tetapi itu lebih pada soal-soal kebijakan publik. Kalau ada kan kebijakan bisa saja sudah berdasarkan undang-undang tapi tidak disukai, tidak di Hmm. tidak diterima oleh publik juga. Dan Hmm. publik punya hak untuk mengkritik kan. Dan Hmm. memang media fungsinya seperti itu. Kadang-kadang itu yang tidak dipahami oleh apa pemangku kepentingan terutama pemerintah, itu kemudian mengambil sikap-sikap yang reaksioner. Sebetulnya tidak perlu itu. Hmm. Dia cukup menjawab. Ada hak jawab yang diberikan Hmm. dan kewajiban dia juga. Nanti kan pasti masyarakatnya bilang. Kalau itu jawabannya dengan pertimbangan yang sistematis, ya sudah. Ya memang memang di setiap zaman itu dalam hal kekuasaan memang dibutuhkan corong-corong media atau Corong. corong-corong suara yang bisa disampaikan ke bawah, ke masyarakat, ke rakyat. Dan itu di setiap zaman itu ada. Cuma Iya. kalau boleh saya kasih masukan, jadi mungkin sebisa mungkin yang kita tulis itu dia memiliki efek positif Iya. yang mana mungkin bisa lebih membangun, Iya, sepakat. bisa lebih menyemangati, Sepakat. menyuarakan sesuatu yang benar walaupun terkadang memang kurang begitu menjual. Menjual ya. Ya, tapi setidaknya apa yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran. Benar. Karena bagaimanapun yang namanya kebenaran itu jangka panjang manfaat jangka panjang. Nah, dan sebaliknya juga. Iya. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan sebuah kebenaran, maka itu berarti manfaat yang akan kita rasakan itu lebih panjang. Tapi kalau misalkan kita ucapkan adalah sesuatu yang tidak baik, maka lebih baik kita diam saja. Bang Usman juga mungkin pernah dengar hadis kan? Iya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik, ataukah sebaiknya dia diam saja. Artinya sebisa mungkin yang kita katakan ini adalah sesuatu yang baik. Tapi ini ngomong-ngomong ini ada berita Bang Usman terkait saya yang menurut saya ini kontroversi luar biasa. Kontroversi ya. Karena jujur saja saya sekarang nih fokus di Jakarta atau di sini Bekasi ini kuliah sebenarnya. Kuliah. Alhamdulillah saya kuliah di PT IKI di jurusan pendidikan Islam. PT IKI ini kampus yang rektornya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Iya. Nasaruddin Umar gitu. Ya, Profesor Nasaruddin Umar. Jadi di sini Bang Usman ini tulis Torik, judul ya, Torik mengincar kursi Senayan. Ada lagi yang namanya apa namanya? Perang Bintang. Ini luar biasa nih judul-judulnya ini. Jadi pikiran-umat.com, doktor kandidat Muhammad Torik Gani Kasuba mantap mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI pada pemilu 2024. Nah, ini belum pasti sebenarnya ya Bang Usman ya, karena masih dalam tahapan pendaftaran. Nanti ketika sudah muncul dan sudah resmi keluar nama-nama dan nomor urut baru sudah pasti. Sudah pasti. Ya, kemudian ini putra sulung Gubernur Maluku Utara Haji Gani Kasuba dan Foni Johar ini akan menumpangi perahu politik Partai Gerindra guna merebut satu slot kursi DPR RI di Senayan. Nah, ini kemungkinan besar ya. Iya. Kemudian daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara dipastikan langsung dari saya sendiri. Kita kan pernah ngobrol pernah ngobrol. Jadi itu memang sangat mengarah ke situ. Nah, kemudian juga Bang Usman
mengatakan di sini bahwasanya para incumbent ya dan pemain baru caleg DPR RI juga bukan anak-anak untuk sebentar. Nah, di sini Bang Usman nyebut Al-Qassam Kasuba. Al-Qasem Kasuba. Iya. Kemudian ini yang baru juga nih ya. Ini dari ini sepupu saya nih. Iya, 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 Qassam iya. Kasuba ini sepupu saya nih. Jadi ini Qassam ya sepupu saya, adik saya ya, saya sayang juga sama dia. Dan di sini seakan-akan kita bertarung ya. Iya, iya, iya. Tapi ya sesungguhnya itu masalah politik ya. Iya, Itu politik. masalah politik. Kalau bagi saya nih, Bang Iya, iya, iya. Usman, Nah, keluarga atau silaturahmi itu nomor satu. nomor 1. Iya. Politik itu nomor sepatu. Oh, nomor sepatu. Jadi silaturahim keluarga nomor satu, Hmm. politik nomor sepatu. Nah kemudian ada juga di sini Bang Usman sebut yang pemain baru juga nih di DPR RI pencalonan itu diantaranya Pak Haji Taib Armain. Nah kalau Pak Haji Taib ini mantan gubernur kita Mantan gubernur. 2 periode dan beliau kalau tidak salah maju ke lewat ini ya, Demokrat. lewat Demokrat ya. Ya. Nah kemudian ya beliau senior ya, orang Iya, tua iya, iya. kita semua kita hormati. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa tidak termasuk golonganku mereka yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang muda. Jadi tetap orang tua harus kita hormati, yang muda harus kita sayangi. Di sini juga ada incumbent Ibu Alin Mus dari Partai Golkar, Irin Roba dari PDIP, kemudian juga ada Pak Ahmad Hattari, ini semua senior-senior ya. Nah kemudian Zulkifli Haji Umar. Kalau Pak Zulkifli ini baru juga di DPR RI ya. DPR RI baru juga. DPR RI baru ya. Kalau DPRD provinsi kan beliau sudah Ya, berapa periode. Provinsinya 2 periode, Iya. DPRD kotanya kan 2 periode beliau. Iya. Terus Pak Usman juga sebut sini, namun bagi Torik nothing tulus. Ya, tentu. Tidak ada kata menyerah dan kalah. Ya sebenarnya kalau bicara tentang politik, Iya. berarti ini kekuasaan. Iya, iya. Bagi saya Bang Usman, yang namanya kekuasaan itu milik yang maha kuasa, Milik yang maha kuasa. milik Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah itu Iya. Qulillahumma malikal mulki Tutimul. tu'til mulka man tasya. Jadi katakanlah Allah yang pemilik sejati Sejati. kekuasaan. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, maka dari itu kekuasaan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasya, dan Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Berarti kemuliaan juga milik Allah, murni. Wa tudhillu man tasya, dan Allah juga menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Berarti siapa yang Allah ingin hinakan juga itu haknya Allah. Haknya Allah. Jadi semua kebaikan itu di tangan Allah. Biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi itu tadi, kekuasaan itu milik Allah murni. Kemudian saat ini di sistem kita yaitu dengan pemilihan langsung rakyat. Iya, demokrasi. Maka kekuasaan milik Allah, kemudian diserahkan kepada rakyat, kemudian rakyatlah yang kemudian memilih siapa yang menjadi pemimpin mereka. Jadi ini seperti istilahnya nih, kalau bagi saya istilahnya kayak seorang yang belum menikah, kemudian dia melamar perempuan, dia mengkhidbah perempuan. Iya. Jadi dalam satu waktu itu, misalkan satu perempuan ada 4 orang yang melamar. Iya. Nah, nanti yang milih itu perempuannya. Siapa yang mau, siapa yang dia mau pilih sebagai suami dia kan? Iya. Si A, si B, si C atau si D. Iya. 1, 2, 3. Jadi istilahnya kayak rakyat itu memilih pemimpin itu seperti seorang perempuan memilih suaminya. Maka sebaiknya yang dia pilih itu adalah pemimpin yang kemudian bertanggung jawab. Mampu memberi nafkah dia, mampu memberi dia naungan, mampu memberikan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu ya tadi itu sandang, pangan, papan, makan, kemudian tempat tinggal, kemudian pakaian. Nah, kemudian juga pemimpin yang dipilih itu hendaklah kriteria yang paling utama menurut saya ya, takut kepada Tuhan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dia takut kepada Allah berarti dia takut untuk menzalimi rakyatnya. Kemudian dengan itu dia melaksanakan perintah Allah untuk menyayangi rakyatnya.
Jadi Allah bilang bahwasanya sayangilah rakyatmu, maka dengan itu dia pun Akan menyayangi. menyayangi rakyat. Jadi ada satu doa yang Nabi Muhammad ajarkan. Ini doa ini bermanfaat sekali. Iya, iya. Bagus sekali bagi eh, tempat lokasi di mana ada pemilihan kepala daerah atau apakah itu kepala desa, bupati, wali kota atau gubernur atau mungkin presiden. Doa itu Nabi SAW ajarkan kepada kita semua, Rabbana la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau kuasakan kami, artinya jangan engkau angkat penguasa yang tidak takut kepadamu, ya Allah, dan yang kedua tidak menyayangi kami. Jadi dari dua kriteria ini berarti kita faham sebaliknya. Ya Allah, angkatlah pemimpin untuk kami yang menyayangi kami dan juga takut kepadamu. Bertakwa kepadamu. Ya, takut kepadamu, bertakwa kepadamu. Jangan angkat pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan tidak menyayangi rakyatnya. Doa ini luar biasa. Maka insya Allah dengan doa ini di saat-saat kita melakukan pemilihan pemimpin kita, maka insya Allah mudah-mudahan Allah angkat dan Allah tunjuk pemimpin yang memiliki dua sifat ini. Man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Yang tidak takut kepadamu ya Allah dan tidak menyayangi kami. Seperti itu. Tidak takut kepadamu itu dalam arti menjalankan amanah ini kemudian menzalimi rakyatnya atau mengambil haknya, itu yang tidak dibolehkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bang Usman. Insya Allah kalau memang Allah takdirkan sudah ada nomor, sudah jelas, baru itu jelas. Tapi saat ini belum ada yang namanya kepastian. Ya, namun tawaran-tawaran dan istilahnya arah saya kemana itu sudah ada memang. Ya, gitu. Itu sudah ada memang. Cuma itu bagian daripada ikhtiar dan bagian daripada takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan atau tentukan. Jadi gini, ini kebetulan nih, bukan kebetulan sih mungkin ya. Ini bagian-bagian dari apa ini? Kita udah masuk nih soal apa? Politik praktis. Tapi berarti di pikiran umat ini akan juga gencar ya dalam hal berita-berita politik. Ya, memang dan ini laku sekali nih berita-berita ini nih di saya lihat di situsnya pikiran umat. Banyak yang lihat, banyak yang baca, banyak yang like. Termasuk berita ini ribuan yang like-nya. Oh gitu. Jadi memang saya memang sengaja fokus pada isu-isu politik karena memang ada beberapa hal isu ini pas momentumnya kan, dari mau pemilu, mau pilpres, mau apa. Ini istilahnya pangsa pasarnya lagi. Oh iya, apalagi masyarakat Maluku Utara itu paling laku sudah. Paling laku naik. Jadi buat para pemirsa, ini informasi kita ingin berbagi. Jadi dalam hal pemilu Maluku Utara itu tidak pernah selesai instan, ya. Tidak pernah selesai instan. Dalam hal pemilihan ya. Di tahun 2000 berapa itu ya yang pemilihan bersama Pak Abdul Ghafur, almarhum Pak Abdul Ghafur, 2008. Tiada politik, tiada konflik lah Maluku Utara ini. Jadi pernah di tahun 2007-2008 itu pemilihan gubernur beberapa putaran. Kemudian putaran terakhir itu dengan Pak Taib Armain dengan almarhum Pak Abdul Ghafur. Ya, itu kemudian sengketa dan berjalan sampai 1 tahun. Di MA itu di Mahkamah Agung waktu itu masih belum Mahkamah Konstitusi, belum di Mahkamah tapi masih di Mahkamah Agung. Itu sampai 1 tahun atau kalau tidak salah 13 bulan itu. Iya, 13 bulan. Luar biasa itu prosesnya. Konflik paling lama tuh. Paling lama itu pemilihan kepala dalam daerah sejarah pilkada di Indonesia. Iya, Indonesia. Dan begitu juga di pemilihan gubernur berikutnya. Iya. Itu hampir 1 tahun juga itu, 11 bulan kalau tidak salah. Itu sampai 3 kali putaran kan. Putaran pertama, putaran kedua dan PSU. Iya, PSU. Jadi memang untuk pangsa pasar politik di Maluku Utara itu luar biasa, sangat diminati. Animonya tinggi, diminatinya tinggi, tensinya juga tinggi. Iya, jadi memang kalau tidak salah saya pernah dengar informasi itu masuk ke peta nasional. Wilayah-wilayah politik yang punya resistensi tinggi, ada konflik gitu. Karena memang itu dari periode ke periode kan gitu. Selalu saja berakhir di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Dulu Mahkamah Agung ya. Sekarang MK. Mahkamah Konstitusi. Jadi
Ya gitulah Maluku Utara. Mhm. Memang Maluku Utara hampir-hampir ya kita bisa pasti gitu. Struktur sosialnya saja orang asli Maluku Utaranya tidak satu suku. Mhm. Ya beda orang aja beda pikiran apalagi beda suku kan Banyak gitu. banyak. Jadi Ya di Maluku terlalu Utara tuh banyak. ada suku Tobelo, Iya, Galela, Ternate, Tidore, Makian, Sula, Bugis, Buton, Sangir, Kao, Loloda, Patani, iya, iya. Bajo, Jawa juga ada, ya, Itu kan dan lain-lain. masing-masing punya cara berpikir tuh. Betul. Cara berpikir dalam memahami sesuatu, Mhm. melihat sesuatu, Mhm. dan cara berpikir dalam menjadi dasar-dasar dalam bertindak. Ya gimana orang Makian menghadapi konflik, orang Togale Iya, menghadapi konflik, orang iya, Ternate menghadapi persoalan, orang Tidore itu kan masing-masing punya betul. itu. Jadi dia berkelindang dan jadilah satu. Ya itulah kita anggaplah itu kekurangan dan kelebihan Maluku Utara lah. Betul, betul. Bagaimana tinggal. Saya pernah bincang-bincang dengan pejabat gubernur Maluku Utara waktu pilgub Siapa? Siapa? Pak Tantri Balilamo. Oh, itu tahun yang Waktu sebelumnya ya? pertama tuh, Pertama ya? Pak Kiai calon itu, dia bilang begini, De Usman, kamu lihat gak 4 kerajaan ini aja berdekatan, Iya, betul. dekat. Di satu daerah, satu wilayah berdekatan. Iya, empat kerajaan itu yang jadi Iya, Raja Ampat di iya 4 di kerajaan. di Ada 4 kerajaan Irian. berdampingan. Bacan, Ternate, Ternate, Tidore, Jailolo. Tidore, dan Kesultanan Jailolo. Iya. Masing-masing punya sultan itu ya. Iya. Sejarahnya dari satu juga, tapi jadi 4. Kau tahu apa? Itu menunjukkan bahwa orang Maluku Utara itu wataknya keras. Kita bicara persatuannya juga memang butuh strategi yang Cantik keras. ya. Keras harus. Pemimpinnya harus keras, baru bisa. Oke. Kalau pemimpinnya manggut-manggut, lembek, oh nggak bisa. Mhm. Jadi itulah gambaran umumnya. Watak orang Maluku Oke. Utara itu keras. Kalau dia meyakini satu pendapat, pendapatnya, nggak bakalan tuh. Iya. Mau tidak bersatu kayak apa, udah ini pendapat saya. Jadi memang itulah menghiasi dinamika Mhm. politik Maluku Utara. Ya kita harapkan saja ke depan ini Maluku Utara semakin membaik. Ini daerah rumah kita bersama. Nah, kembali lagi tadi kenapa kami konsen soal politik, karena memang satu itu dari sisi pragmatis pasarnya lagi bagus. Oke. Ya, bagus. Kita kan cari itu. Kedua memang saya pikir ini politik ini penting. Politik ini satu isu, satu bagian dari yang menguasai seluruh bagian kehidupan ini. Mhm. Bagaimana politik menghasilkan pemimpin dan pemimpin itulah nanti mengatur. Iya. Bagaimana politik mengatur ini negara, dia mengatur ekonomi, mengatur sosial, sampai kita gimana cara buang hajat pun tidak bisa sembarangan diatur politik. Iya. Inilah penting kami sengaja mengangkat isu politik itu pertama sehingga menjadi perhatian. Tentunya harapan kami perhatian itu perhatian yang baik. Ya, Gitu. betul. Mudah-mudahan. Perhatian yang baik, tidak perhatian berdasarkan suku, agama, ras. Sudah, kalau agama udahlah. Kita itu ya jangan terlalu mengedepankan politik identitas lah. Kita cari orang beragama yang cerdas, punya kapasitas, punya integritas. Iya. Dan tentu berpengalaman. Kalau kita bicara masa depan tentu ya kita lihat lagi masa lalunya dia gimana sih. Kalau masa lalunya dia pikirannya biasa-biasa saja, kerjanya biasa-biasa saja, mana kita bisa percaya dia bisa membawa masa depan gitu. Iya. Kan gitu. Jadi kita ingin sama tadi ya, iya, kayak perempuan terima calon iya, suaminya dia ini siapa yang terbaik. mau suami yang baik tapi masa lalu suaminya banyak selingkuh. Kan gitu. Itu kan termasuk cara memilih yang itulah memang yang keliru. Itulah pentingnya kita sengaja menjadi fokus utama soal politik itu menjadi mainstream redaksi kita, karena kita ingin rakyat itu terbuka pemikirannya, punya wawasan dalam masuk dalam politik, karena ya pemilu langsung ini setiap orang ini makhluk politik. Iya betul. Pemilu langsung satu suara punya peran. Dia peran menentukan perubahan daerahnya, perubahan bangsanya. Oleh karena itu kita push terus itu
berita-berita politik, Jadi berita memang tujuannya demokrasi. itu untuk, memberikan informasi kepada rakyat, ini loh calon-calon Iya, pemimpin kalian, pegalian, track track recordnya, record-nya, cara pandangnya ya, gimana gitu. menyajikan profil-profil Iya, itu ya secara profile. adil. Ah, itu Jadi bagus, itu saya it setuju sekali itu. itu Saya setuju sekali. jangan Mencerdaskan rakyat untuk mmm, memilih pemimpin yang terbaik, insya harus, Allah. harus ada pikiran yang dibangun memang. Apalagi kita memang baru saja memasuki era demokrasi, rakyatnya ya kita sudah lama menyatakan mengklaim diri sebagai negara demokrasi, tapi pada praktiknya kan memang harus masih butuh sentuhan-sentuhan lagi untuk bagaimana menuju satu kematangan lah. Betul, Ya kita betul. melihat pemimpin dari berbagai faktor lah, perspektif agamanya, perspektif ininya. Kita bicara orang berintegritas kan harus orang agamanya juga beres tuh, Iya, betul, betul. iya kan? Allah saja dia bilang yang dekat kepada Allah itu orang yang takwa, Iya. yang dekat. Mhm, Yang dekat ini mhm, harus orang yang bertakwa yang dekat kepada adil. mhm. No, Iya, kalau itu ayatnya, iya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. iya. Berbuat adillah itu lebih dekat kepada Kalau ketakwaan. kalau hobinya cuman ke tempat-tempat ini baru kita mau harap dia pemimpin bertakwa itu kan. Tapi itu kan rakyat harus diberitahu tuh. Iya, iya. Salah Saya satu, kira yang beberapa. membuat saya terkesan dengan presiden kita ya, Pak Jokowi, itu Iya, ketika beliau, mengatakan bahwasanya, "Di dunia ini yang hanya saya takuti itu hanyalah Allah, hanyalah Tuhan," ya. luar biasa. Nah jadi, mungkin ini salah satu daripada, doa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita kan, "Ya Hmm. Allah, angkatlah pemimpin yang, menguasai kami adalah pemimpin yang takut kepadamu." Iya, iya. Nah, dan yang mana dengan takutnya itu dia menghasilkan rasa tanggung jawab dan sayang Hmm. kepada rakyatnya. Jadi itu, luar biasa doa ini. Mungkin kita bisa amalkan ya di setiap, momen-momen pilkada kita. Memang harus banyak doa karena memang pemimpin adil dan tidak ini milik milik Allah. Jadi kita minta Betul, terus. betul, betul, Kita memilih pemimpin dan kita meminta petunjuk terus. betul, Ini betul, gimana Ustadz? betul. Kan gitu. Dan di sini Bang Usman sebagai wartawan berikhtiar untuk menyajikan, Eh, profil dan Iya, memberikan pengetahuan kepada, rakyat Maluku Utara bahwa inilah calon-calon pemimpin iya. kalian. Jadi kita Silahkan kalian tidak, pilih dengan hati iya. dan, apa namanya, akal sehat ya, Jadi kita gitu. tidak dalam konteks membenci siapa, menyukai siapa, ini Tapi menjadikan sebentar kemudian. Bang, saya potong dulu karena ini udah azan, mungkin kita lanjutkan ke part yang kedua ya, karena Oh ini ya, seru banget ini, habis sholat lah oh iya kita iya. lanjutkan lagi. Makasih.